Kita lanjut kembali dialog terkait bisnis edutech di tanah air. Apa saja tantangan yang dihadapi sektor edutech di tanah air dan bagaimana investor memandang bisnis edutech di tanah air. Dan telah ataupun masih bersama kami Bu Cecilia dan juga Pak Kenneth. Ini bicara terkait tantangan. Sebetulnya yang mana juga perjalanan sebuah perusahaan pasti melalui banyak rintangan dan juga tantangan. Kalau dari sektor edutech sendiri, Cakap melihatnya apa saja tantangan yang tentunya ada di depan mata di kondisi saat ini. Silakan Bu Cecilia. Baik. Kalau dibilang mengenai tantangan, sebenarnya salah satu karena tadi kita ada plan untuk ekspansi ke second dan third tier cities, karena as we know 70% daripada lembaga pendidikan yang ada, unit pendidikan itu masih tersentralisasi di area Jawa ataupun Pulau Jawa. Jadi untuk ekspansi keluar daripada sana, kita memang membutuhkan tadi support daripada koneksi internet. Walaupun tadi kita juga ada irisan untuk offline, itu salah satunya. Dan yang kedua adalah saking agile-nya sebuah tech startup company, we have to be very market-driven focus. Artinya kita harus benar-benar fokus pada developing some kind of technology, some kind of pelatihan yang memang dibutuhkan dan relevan terhadap yang memang diperlukan oleh market. Contohnya misalkan tadi untuk bisa cope up dengan peningkatan skills daripada pekerja terampil, kita butuh tadi masuk ke pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi ini yang reality diperlukan oleh industri. Jadi nggak hanya sifatnya theoretical, tapi juga kedua harus sesuai dengan kebutuhan industrial as in corporate needs dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ditambah dengan digital literasi skills. Jadi so far itu kira-kira. Oke, baik. Berarti memang masih ada kendala dan juga tantangan untuk di luar Pulau Jawa begitu ya. Padahal kalau kita amati di mana di luar Pulau Jawa ini juga masih banyak tentunya daerah-daerah atau daerah 3T di Indonesia yang belum terpapar ataupun masih kurang terkait fasilitas terkait edukasi. Nah, Anda melihatnya atau melihat seperti ini apa yang akan Anda lakukan ke depan, Bu Cecilia? Baik. Jadi memang Cakap saat ini memang peserta daripada Cakap yang sudah mengikuti pelatihan itu sudah mencapai 34 provinsi dan kami terus punya goal untuk bisa sampai ke 38 provinsi, 4 tambahan provinsi baru ya yang ada di Indonesia. Dan di luar daripada itu tadi adalah pengembangan advancement teknologi yang bisa mengcover lebih banyak lagi mass market. Mass market dari sisi tadi penggabungan antara video learning dan juga live learning, karena tidak dapat dipungkiri tadi live learning itu juga dibutuhkan. As in konsultasi langsung dengan si expert itu akan bisa menambah wawasan mereka dan menyiapkan mereka siap kerja untuk masuk tadi ke lapangan industrinya. Itu salah satu yang memang kita lihat di bungkusan seperti itu. Oke, dan tantangan barunya yang pasti saat ini terlalu beragam begitu ya, karena memang profesi saat ini tidak hanya seperti zaman dulu yang memang profesinya tidak beragam, saat ini lebih beragam. Nah, saya akan ke Pak Kenneth. Pak Kenneth, melihat juga tantangan yang tentunya dihadapi oleh Cakap dan juga perusahaan di bidang edutech lainnya. Anda melihatnya seberapa yakin Cakap sendiri dapat melalui tantangan yang ada saat ini? Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan Cakap saat ini, saya sangat yakin ya, karena tadi company berkembang sangat sehat dan juga mereka memiliki balance sheet dan financial statement yang sangat baik gitu kan, dan mereka sudah berhasil mengachieve EBITDA positif for over the period of years, jadi hanya bukan 1 tahun atau 2 tahun, tapi sudah a period of years. Dan di situ saya lihat bahwa memang I think it's about balancing act ya between, dan ketika orang berbicara soal startup gitu ya, bagaimana sih sekarang apakah mereka masih bisa survive atau apa? Saya lihat Cakap merupakan salah satu company yang kita lihat memang bisa survive di situ. Dan tadi mungkin yang sudah di-mention oleh Cecilia, I think very important for edutech company itu to provide tadi access, easy access, which mereka provide sebagai digital learning platform, and quality and also equality. Jadi mereka juga nggak hanya berfokus di kota-kota besar, tapi mereka mencoba membawa dari Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Jadi akses, quality, dan equality, I think itu yang saya lihat ada di startup Cakap. Oke, baik. Nah, ini bicara terkait Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa, pasti kita lihat ada investasi yang besar juga di sana. Apakah memang ada rencana untuk menambahkan dana investasi atau membuka dari pendanaan di Cakap sendiri, Bu Cecilia? Kalau balik lagi mengenai fundraising, memang itu tidak menjadi fokus utama kita sebenarnya dari sisi Cakap. Fokus utama dari Cakap adalah bagaimana kita tadi memberikan solusi menyelesaikan masalah yang ada di industri pendidikan tadi,
memberikan akses pemerataan dari Sabang sampai Merauke ini secara rata ataupun secara event. Dan dari sisi tadi beberapa yang sudah kita obrolin mungkin dari sisi internal ataupun eksternal stakeholder, kita fokus pada development skills yang ada. Tidak hanya tadi dari sisi eksternal, tadi berkomunikasi dengan corporate dari sisi training needs yang benar-benar diperlukan, tapi juga internal needs kita kukuhkan dengan tadi salah satu contohnya adalah program Cakap Teacher Academy yang kita bangun. Bagaimana mendevelop teacher, enggak dari sisi kualitas, tapi ditambah juga dengan digital literasi. Jadi guru-guru yang tadinya lulus daripada Cakap Teacher Academy program ini dapat bekerja langsung di Cakap untuk mengajar, meningkatkan tadi pendapatan ekonomi mereka dan menurunkan kesenjangan sosial ekonomi. Dan di balik itu adalah bagaimana Cakap stay satu tim, solid tim gitu ya, the whole Cakap squad pada visi misi company to empowering people's life. I think a solid team ini yang terus ngedrive, bekerja keras, Cakap squad behind the scene, terus tadi membawa Cakap untuk level Centaur sekarang. Oke, yang saya garis bawahi adalah fundraising bukan fokus utama begitu ya, yang mana juga melihat dari kinerja Cakap itu sendiri. Benar, apabila membutuhkan pastinya nanti kita akan ke arah sana. Oke, baik. Saya akan kembali Pak Kenneth. Pak Kenneth, ini melihat juga terkait syarat ataupun spesifikasi startup khususnya di EduTech yang mana juga menjadi apabila nantinya ke depan ada EduTech lain yang mana juga butuh pendanaan, sebetulnya apa yang dilihat oleh MDI Venture sendiri? Ya, jadi untuk MDI sektor manapun yang kita lihat sebenarnya itu kita relatif lumayan konsisten. Kita obviously melihat segmen yang memiliki market size yang sizable dan juga a growing market. Jadi obviously kita lihat market size-nya bisa mungkin sekarang kecil tapi growing significantly, atau mungkin market size-nya sekarang sudah besar, marketnya sudah sangat besar tapi growing steadily. Jadi itu yang satu yang pertama kita lihat. Yang kedua mungkin kita lihat obviously dari sisi founder. Kita selalu mencari founder yang understand their segment that they're working on gitu. Kalau kita lihat memang kalau founder sangat mengerti segmen yang mereka kerjakan, biasanya eksekusinya akan menjadi lebih baik. Eksekusi ini di sini kita doesn't mean only by the founders itself, but the team that they build gitu. Jadi itu yang mungkin kedua yang kita lihat. Dan yang terakhir obviously kita masih melihat very solid unit economics dan business models. Itu yang mungkin 3 kriteria yang biasanya kita lihat di awal. Dan 3 ini biasa menjadi salah satu penentu bahwa startup ini bisa move to the next step atau enggak. Ya ada other things lah ya kayak product and go to market and everything else. Tapi I think these 3 itu selalu yang kita lihat whether for EduTech startups atau other startups. Oke, baik. Dan Cakap masuk begitu ya dalam kriteria MDI Ventures. Nah, saya akan kembali ke Bu Cecilia. Bagaimana Anda juga melihat kompetisi terhadap memang antar dari perusahaan startup dan juga di sektor EduTech? Kalau dilihat dari kompetisi bisa dibilang karena ekosistem pendidikan itu balik lagi sangat luas ya. Dilihat dari masing-masing lini, kalau saya kerucutin lagi ke arah lini yang kita sediakan sekarang adalah pelatihan bahasa dan vokasi, saya bisa kategorisasikan itu sebagai blue ocean market untuk sekarang ini ya. Jadi memang masih minim untuk tadi kompetitor direct yang mengarah ataupun fokus pada pelatihan bahasa ataupun vokasi. Tapi balik lagi ketika kita mention about kompetitor, it's a good sign sebenarnya buat sebuah market, which means memiliki daya atraktif yang cukup gede supaya tadi kompetitor untuk masuk. Dan the soul dari Cakap adalah bagaimana kita building sinergi across tadi stakeholder yang ada ataupun kompetitor-kompetitor yang ada dalam ekosistem pendidikan itu untuk kita learn together, grow together. Itu selalu menjadi spiritnya Cakap all the while. Oke, nah ini sangat optimistis begitu ya, yang mana juga menjadi sebuah spirit dari Cakap itu sendiri. Dan saya akan kembali ke Pak Kenneth. Pak Kenneth, selain EduTech, kita bicara terkait startup secara luas. Sebetulnya Anda melihat secara prospek selain sektor EduTech apa yang MDI Ventures lihat, yang mana juga memiliki prospek yang cukup baik? Ya, kalau dari sisi MDI ada beberapa kategori yang kita sekarang sedang pantau. Obviously first thing itu fintech. Biasa kita selalu lihat almost every year kita lihat fintech. Kita masih lihat banyak opportunity di situ, especially for underserved banking. Dan next itu kita lihat healthcare, ya kan? Apalagi setelah pandemi kita realize bahwa ternyata healthcare system di Indonesia dan mungkin di region Southeast Asia juga masih butuh pengembangan. Dan kita lihat healthcare startup itu bisa menjadi salah satu yang I think interesting in the coming future.
Dan terakhir kita juga mungkin lebih go grassroots ya. Jadi kita lihat semua fokus kepada e-commerce and all this very high tech AI. But in Indonesia ada challenges lain gitu ya. Kita lihat misalnya di sektor agri-tech gitu. Gimana kita bisa increase the yield in the agriculture industry to make sure that Indonesia punya food security gitu. Nah ini yang sektor yang kita juga sekarang udah actively looking since a few years ago. Dan masih banyak sektor lain yang kita lihat mungkin seperti PropTech gitu. Tapi these three I think is the new sector yang kita sekarang lagi actively looking gitu. Aside from obviously EduTech lah ya. Oke, tapi andai kita perhatikan secara perusahaan begitu ya, MDA Ventures melihat juga Indonesia yang mana juga startup banyak yang mem-PHK karyawannya, bahkan ribuan orang ter-PHK dari startup. Bagaimana optimisme yang Anda jaga, yang mana juga masih berani untuk menaruh dana investasi di startup? Ya, jadi I think kalau kita lihat PHK yang terjadi belakangan ini lah ya, I think because of satu reasonnya obviously because of the macro, tapi I think the other part is also about overhiring. Jadi kalau kita lihat beberapa startup di dunia itu memang mereka selalu berkompetisi karena mereka realize bahwa mereka butuh talent yang terbaik untuk di startup mereka. At the end ada beberapa startup yang mungkin overhire beyond dari capability-nya mereka, sehingga akhirnya mereka harus melakukan PHK tersebut. Kalau misalnya sebagai contoh mungkin kita lihat Shopee atau mungkin C Group ya, mereka kan have been hiring crazy gitu kan. Tapi mereka realize bahwa sekarang they can actually reach that profitability level. So they realize bahwa this overhire situation itu karena at the time mereka berkompetisi dengan semua yang ada di pasar untuk mendapatkan talent terbaik, dan mereka takut bahwa ketika nanti mereka mau hire di masa depan, mereka tidak bisa meng-hire talent terbaik. Oke, berarti bukan karena perusahaannya menuju collapse, tapi memang untuk lebih efektif begitu ya di dalam kinerja perusahaannya. Yes. Ya, saya akan kembali ke Bu Cecilia. Bu Cecilia, kalau kita lihat fenomenanya begitu ya, yang mana juga terjadi di sektor edutech ini dari segi internal, justru pembawa kontennya sendiri yang mana juga menjadi pekerja atau karyawan yang ter-PHK lebih dulu. Sebetulnya andai kita lihat tantangan di dalam internalnya sendiri di sektor edutech, ada apa saja di sana, Bu Cecilia? Ya, tantangan dari internal adalah pastinya salah satu adalah konsistensi ya. Konsistensi untuk bagaimana selalu berpegang ataupun berkomitmen to bring a positive dari sisi financial juga, itu salah satunya. Berpegang pada fundamental itu salah satu yang paling core sebenarnya. Jadi Cakap memang sejak dari awal, baik dari founder pun ataupun dari manajemen, kita berpegang teguh pada satu, yaitu fundamental dan efisiensi. Itu yang selalu diterapkan baik dari organization structure, kita keep it untuk tetap lean, kemudian efisien, tapi balik lagi bagaimana fokus pada market driven tadi, menyelesaikan tadi sesuai yang dibutuhkan oleh market. Oke, baik. Nah ini balik lagi ke market begitu ya, melihat kondisi marketnya seperti apa. Nah kalau kita bicara terkait tadi Anda menyebutkan ekspansinya ada learning center atau memberikan pengajaran atau edukasi melalui offline. Sebetulnya apakah memang ini bentuk dari ketidakyakinan Cakap dalam memberikan pengajaran secara online full atau seperti apa? Dan seberapa agresif kiranya nanti juga Cakap untuk membangun learning center di Indonesia? Baik. Kalau dibilang tadi sebenarnya untuk ekspansi untuk masuk ke blended learning itu sebenarnya merupakan salah satu fokus dari market driven tadi, bagaimana kita melihat demand dari market ini mulai ada tren karena efek dari post pandemic bukan tapi di satu sisi adaptasi ya, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana sebuah tech startup bisa agile untuk adapt to whatever the market needs. Kemudian kita masuk ke arah offline dan juga online itu agar bisa lebih luas lagi meng-cater second, third tier city, tapi dari sisi tadi. Karena kita lihat memang ada sebuah koneksi seamless gitu ya. Balik lagi ke human needs gitu ya. We need to be back to socialization. Nah itu yang kita lihat bisa terus meng-cater lebih banyak kebutuhan-kebutuhan daripada pelajar, especially let's say about kids learning gitu ya. Kids learning pun bisa dibilang akan lebih efektif ketika mereka belajar in a group, ketika mereka langsung taught by teachers, itu yang kita lihat ke arah sana. Mereka punya span fokus yang mungkin jauh lebih rendah daripada adults learning, di mana dari sisi sana kita juga menambahkan motorik, sensorik, learning yang ada di sana. Jadi nggak hanya mengenai tadi bahasa ataupun skill, tapi bagaimana kita menggabungkan beberapa komponen itu untuk memberikan efek learning ataupun growth learning yang lebih
besar dan cepat lagi kepada para pelajar. Oke, berarti dapat diartikan ada karakteristik pembelajaran offline itu juga tidak bisa digantikan dengan pengajaran online begitu ya Bu Cecilia? Kita bisa bilang harmoni. Karena balik lagi ke kebutuhan marketnya. Marketnya mungkin ada yang memang dari sisi let's say adults learning mereka butuh yang lebih singkat karena tadi commuting time dan lain sebagainya menurut mereka itu lebih efektif. Kemudian ketika kita balik lagi ke kids market memang ada butuh sentuhan touch daripada offline. Jadi mungkin tidak bisa dipungkiri juga kita dari sisi as ourselves gitu ya. I put myself as the perspective of student. Orang udah mulai jenuh dengan tadi hanya fokus full pada online. Jadi orang kadang butuh harmoni di antara kedua itu supaya bisa menciptakan learning path yang lebih cepat. Oke, harmoni kata kuncinya ya. Benar. Nah, kalau saya kembali lagi ke Pak Kenneth sebetulnya di era digitalisasi yang ada saat ini, semua serba cepat, semua serba mudah. Harapannya apa dari Anda khususnya untuk generasi Z dan juga milenial di Indonesia? Ya, since the topic hari ini adalah edutech, I think semua itu menurut saya harus keep learning gitu ya, especially di era digitalisasi seperti ini. Jadi dunia itu berkembang sangat cepat dan kalau misalnya kita berpikir bahwa let's say setelah kuliah, setelah sekolah kita tidak perlu beradaptasi atau belajar dengan skill-skill yang baru, itu sangat salah. Apalagi dengan availability of tools yang membantu kita bekerja lebih cepat. Nah, itu skill-set yang menurut saya harus dipelajari lebih lanjut dan itu dipelajari selamanya gitu. Dan supaya kita bisa berkompetisi di dunia gitu ya, kita harus terus bisa menggunakan tools-tools yang baru tersebut dan kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, itu yang harus dicermati begitu ya bagi para pemuda Indonesia untuk di era digitalisasi saat ini. Terima kasih Pak Kenneth dan juga Bu Cecilia telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Oke.